Cashback Cuan banget! Shalom, namaku Frolin Septianingrum, biasa dipanggil Olin. Aku dari Home Jakarta Utara. Di KCC, aku pelayanan sebagai worship leader. Bergabung di KCC, kalau nggak salah ya, pertama kali ke KCC itu sebelumnya ketemu Bang Stephen dulu. Itu karena Bang Stephen tuh temenku waktu di kerjaan sebelumnya, jadi sempat ketemu beberapa kali. Nah terus diajakin sama temanku itu, ayo gabung di KCC di Rawamangun, waktu itu masih di Kumon. Jadi pertama kali ibadah kalau nggak salah bulan April atau Mei gitu ya, 2019. Itu pertama kali join ibadah, belum masuk home. Lihat ibadahnya, orang-orangnya di situ masih ya sekedar ibadah sejujurnya, dan di situ belum ketemu langsung sama Bang Stephen. Waktu itu masih sama Kak Olive kalau nggak salah. Habis itu sempat datang lagi yang kedua kalinya waktu sesi ulang tahun yang pertama kedua ya, 2019. Sempat ngasih persembahan pujian, terus diajakin untuk ibadah dulu, lihat-lihat dulu. Bang Stephen bilang nggak usah langsung kasih keputusan, lihat aja dulu, 6 bulan dulu datang ibadah dulu. Nah lalu datang ibadah, terus yang paling aku ingat sih orang-orangnya memang sangat welcome. Aku diterima dengan baik gitu, maksudnya nggak yang apa sih sombong atau gimana gitu, enggak sih. Dan itu yang bikin aku oh ya udah, akhirnya minggu berikutnya ibadah lagi dan datang ibadah lagi. Nah itu kalau nggak salah sih belum masuk home ya. Dan pada satu hari Bang Stephen tuh ngajakin ke home pertama kali, waktu itu di tempat Bang Ray kalau nggak salah. Diajakin Bang Stephen, itu pertama kali aku ikut home. Lalu yang berikutnya datang lagi, ikut gabung di Jakarta Timur sampai akhirnya diperluas, akhirnya ada Home Jakarta Utara sampai hari ini. Sebenarnya sebelumnya kan aku udah sempet bergereja di beberapa gereja, dan itu gereja besar gitu. Dan waktu itu sebenarnya memang udah rindu, maksudnya pengen pelayanan. Aku kan hobinya nyanyi, jadi pengen sekalian menyalurkan hobi ini ya sebagai singer lah atau apalah gitu. Dan yang bikin mau datang lagi itu tadi penerimaan, aku merasa diterima dan aku merasa nyaman di KCC seperti itu, sama orang-orangnya pun, sama Bang Stephen pun, sama Kak Olive dan sama home-nya juga seperti itu. Karena menurutku menerima seseorang tuh nggak mudah, dan aku merasa diterima di KCC sampai akhirnya mau terjun lebih dalam, ikut pelayanan, ikut COB, ikut COL, dan sampai sekarang jadi worship leader seperti itu. Puji Tuhannya, ini yang beberapa orang bilang dan yang aku rasakan juga gitu. Aku kan dulu tuh orangnya bad mood-an, parah. Bad mood-annya sangat parah gitu. Kalau misalnya udah nggak suka sama satu hal atau nggak nyaman sama satu hal atau merasa ditekan atau tertekan, aku tuh bisa diem gitu. Diem, nggak peduli lingkungan sekitar. Dicakapin juga nggak mau jawab gitu. Itu ya pokoknya parah lah, kata teman-teman dekatku dan orang-orang kantor yang lama beberapa juga bilang parah. Dan tapi selama ikut KCC sebenarnya maksudnya bukan berusaha untuk berubah, tapi mungkin belajar kali ya, belajar dan terbawa karena lingkungan yang selama ini KCC berikan itu positif dan mendukung dan menerima seperti itu. Walaupun awal-awal aku ngerasa itu nggak mudah ya, tapi maksudnya sekarang aku bisa lebih menempatkan diri. Walaupun sampai hari ini pun belajar, aku belum yang hilang sepenuhnya bad moodnya gitu. Cuman lebih bisa menempatkan diri, di mana aku harus bisa diam, di mana aku harus memang berinteraksi, dan dimana aku memang harus merespon orang. Dan dari beberapa teman-teman dekat juga bilang sekarang udah nggak pernah ngelihat lagi Olin bad mood gitu. Di keluarga juga sempat bilang udah nggak pernah lagi ngelihat aku di rumah dipanggil Septi.
ngeliat Septi tiba-tiba diam gitu, udah nggak pernah lagi. Dan itu aku rasakan mungkin 2 tahun terakhir kali ya. Dan puji Tuhan, setelah menyadari itu beberapa tahun terakhir, ya itu tadi seperti yang aku bilang, itu nggak direncanakan. Maksudnya memang karena aku merasa aku bertumbuh di sini. Aku bertumbuh, aku diterima, aku banyak belajar, aku banyak dibina, baik itu di home, baik itu sama Bang Stephen langsung. Dan bersyukurnya ada satu hal yang menjadi kemajuan untukku, karena bad mood itu sebelumnya emang parah sekali. Kebenaran yang dipelajari, bad moodku ini bisa terjadi kapan aja, di mana aja, nggak peduli tempatnya. Nah, itu berarti kalau misalnya aku bad mood, aku nggak peduli orang dong. Maksudnya nggak peduli siapapun di dekatku. Kalau misalnya aku lagi nggak bagus keadaannya hari itu, ya aku nggak mau respon gitu. Nah, yang aku pelajari adalah itu sama aja aku nggak menghargai orang dong. Aku nggak menghargai sekelilingku. Bagaimana aku bisa dihargai kalau misalnya aku nggak menghargai orang di luar, seperti itu. Aku nggak menghormati orang-orang di sekelilingku, seperti itu. Itu menghargai, menghormati, dan menerima. Sementara selama ini aku juga merasa diterima. Aku waktu awal gabung juga masih yang nggak mau ngomong atau gimana gitu. Tapi teman-teman di home, teman-teman di KCC terima gitu. Mungkin memang orangnya seperti ini. Cuma karena penerimaan itu, aku merasa gak bener juga seperti ini gitu. Dan aku merasa selama ini salah karena aku merasa itu gak menghormati orang lain sih. Aku harus belajar dari diriku sendiri dulu. Kalau misalnya aku mau dihormati, aku merasa aku mau dihargai, berarti aku harus menghargai lebih dulu. Aku kan sebenarnya orangnya bisa dibilang gak suka bersosial. Maksudnya aku tempat nyamanku, zona nyamanku adalah sendiri di kamar gitu. Entah ngapain, entah nonton kayak bersih-bersih kamar, kayak yang penting tenang sendiri gitu. Itu healingku. Tapi aku belajar di KCC bahwa aku perlu komunitas. Aku nggak bisa hidup sendiri seperti itu. Dan aku nggak bisa bertumbuh sendiri gitu. Aku perlu orang lain untuk tumbuh seperti itu. Dan itu aku dapatkan di KCC, di home, dengan pembinaan Bang Stephen juga. Itu sih yang aku rasain, karena sampai sekarang pun ada waktu-waktu tertentu yang memang aku pengen sendiri. Tapi kalau dulu tuh waktu masih kuliah, bisa sangat terhitung aku berapa kali jalan-jalan sama temen. Lebih banyaknya diem di kamar gitu. Kalaupun aku ikut persekutuan, ya cuma sekali seminggu. Tapi selebihnya banyakan diem gitu, banyakan berkurung di kamar. Tapi di KCC aku belajar bertumbuh itu nggak bisa sendiri, Lin. Bertumbuh itu perlu orang lain. Pun hubunganku pribadi dengan Tuhan, kalau misalnya aku sendiri terus, itu aku nggak akan tajam gitu, karena aku sendiri gitu. Aku butuh orang lain untuk menajamkan aku seperti itu. Jadi memang harus dibuat seimbang antara sendiri berbicara dengan Tuhan dan waktu bersosialisasi, bersekutu dengan orang-orang positif lainnya yang ada di sekitar, yaitu di KCC. Kalau dari awal sebenarnya banyak, tapi aku lagi mencoba untuk memilih yang mana yang harus aku sampaikan. Tapi yang paling berasa sih, sekali lagi aku orangnya suka menyendiri, tidak terlalu suka bicara di depan umum. Disuruh berpendapat, kalau misalnya itu nggak aku kuasai, itu pasti aku kikuk dan kayak gelisah gitu. Di home aku belajar untuk bicara, mengeluarkan apa yang jadi opiniku, tapi ya sesuai dengan firman Tuhan seperti itu. Karena kami bahasnya
khotbah per setiap minggu seperti itu. Aku belajar untuk bicara, belajar untuk belajar untuk menyampaikan isi hati, belajar untuk nyampein firman juga walaupun sama 3-4 orang, tapi puji Tuhan ya itu namanya juga belajar. Sampai hari ini pun masih sering ya belum sempurna lah seperti itu. Yang paling dipelajarin sih itu belajar untuk bicara, belajar untuk menyampaikan pendapat. Dan kebetulan aku sama ketua homeku sama Albert kan lumayan sering, bukan sering sih, maksudnya beberapa kali sering slack gitu. Tapi itu yang bikin kami jadi semakin dekat gitu. Maksudnya aku juga lebih tahu ketua homeku dan teman-teman home yang lain, mereka pun lebih tahu aku seperti itu. Jadi nggak harus selalu baik-baik aja, kita perlu tidak baik-baik aja, tapi kita tahu bagaimana cara untuk jangan berlama-lama slack. Itu sih, belajar saling menerima itu tadi. Setiap kali home pasti selalu sukacita, maksudnya ketawa pasti ada bercandanya karena itu yang penting. Artinya gembira adalah obat seperti itu. Jadi kayak ketawa sama teman-teman home itu jadi satu healing juga gitu, bisa ketawa sama mereka. Aku lebih dalam mengerti tentang misalnya dari khotbah minggu lalu. Aku bisa tanya apa yang nggak aku mengerti gitu, bisa diskusi sama Albert, diskusi sama Lita, sama Lestari, atau sama Kiki seperti itu. Jadi kita bahas lebih dalam tentang isi khotbah di minggu lalu. Tapi untuk beberapa poin yang memang aku merasa relate, itu pasti pembahasannya lebih seru sih. Jujur 2022 ini bersyukur Bang Stephen percaya untuk jadi koordinator. Bersyukur di kantor ditambah beberapa beban pekerjaan, dan bersyukur aku merasa Tuhan selalu ingatkan aku untuk jangan lupa berserah. Karena aku jadi pengen nangis. Kalau misalnya dipikir-pikir sih, ya mungkin terlihat sepele sih. Maksudnya kerjaannya administrasi, input data, cuman ngolah data, ngurus berkas. Tapi kalau misalnya aku renungin dalam perenunganku setiap malam, kalau misalnya Tuhan nggak beserta tuh kayaknya nggak bisa deh gitu. Aku tuh bisa mumet tiap hari, tapi bersyukur walaupun memang sempat keteteran, aku setiap hari selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau misalnya hari ini Tuhan nggak beserta, aku nggak bisa. Aku tahu Tuhan selalu beserta, dan setiap mau tidur juga aku selalu bilang, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Selalu itu di tahun 2022 ini lebih banyak berserahnya sama Tuhan gitu. Pun waktu-waktu pribadi yang biasanya aku ambil 1 kali seminggu sama Tuhan, untuk bisa ngobrol, untuk bisa sembah Tuhan gitu, nyanyi, baca Alkitab. Itu yang aku rasain, kayak Tuhan tuh dekat gitu. Tuhan tuh dekat. Itu sih yang aku rasain di tahun 2022 ini. Tuhan selalu dekat. Tuhan nggak pernah pergi, dia selalu ada di situ. Kadang-kadang aku yang suka pergi menjauh, tapi kayak dia tuh selalu bisa tarik lagi gitu, dan aku balik. Itu sih lebih banyak tahun 2022 ini memang lebih banyak berserah dan berserah. Dalam pekerjaan ada sangat banyak kemungkinan aku tuh ketemu pasien yang galak setiap hari gitu, dan selalu ada kemungkinan yang sangat besar aku bisa dimaki-maki pasien setiap hari. Karena puji Tuhan di tempatku kerja saat ini
pasiennya menengah ke atas, dan mereka tuh apa ya, ya punya keakuan tersendiri lah dengan apa yang mereka punya gitu. Tapi aku merasa kalau misalnya udah selesai kerja gitu ya, aku kayak ngerekap apa yang terjadi pada hari itu, kok bisa ya, maksudnya kok bisa lewat gitu. Yang ku rasain kayak harusnya nggak kayak gini, tapi Tuhan kasih lewat gitu. Maksudnya dia nggak biarin aku dimaki-maki pasien, dimarahin pasien. Itu nggak dibiarin terjadi. Dan yang ku sadari selama bekerja di tempat sekarang itu, aku kan tiap hari naik busway, kadang naik ojek. Ada beberapa kondisi yang bisa dibilang kayak hampir kecelakaan, beberapa kali sempat terjadi, dan itu nggak terjadi gitu. Kayak Tuhan lewatkan aja, masih selamat sampai di kantor. Makanya kalau misalnya beberapa kali ada sempat kondisinya kayak busway itu kayak mau nabrak motor, ngerem mendadak, sempat. Ya itu kan kondisi-kondisi yang berbahaya, tapi sampai saat ini Tuhan beserta, makanya aku bilang penyertaan Tuhan tuh sempurna, sangat sempurna gitu. Buat teman-teman semua, mungkin ada yang sama seperti aku yang sukanya menyendiri, yang maksudnya ya bisa sendirilah, aku nggak butuh orang lain gitu. Mungkin teman-teman bisa renungin lagi, jangan sampai kejadiannya nanti kalian sudah jatuh terlalu dalam tapi nggak punya komunitas seperti itu. Aku bersyukur aku ketemu KCC di waktu yang tepat. Aku bersyukur aku bisa masuk di sini gitu. Walaupun sampai hari ini pun aku masih belajar. Aku belajar bahwa aku nggak bisa tumbuh sendiri, aku nggak bisa menajamkan diri sendiri. Aku butuh orang lain untuk bertumbuh. Dan buat kalian semua yang punya gift dari Tuhan, yang punya talenta yang luar biasa, kalian harus pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti itu. Jangan pernah lari dari komunitas, dan selalu percaya apapun yang terjadi dalam hidup kalian itu semua karena Tuhan baik. Buat teman-teman, jangan lupa nonton video cashback yang lain, ada di YouTube official account KCC Kingdom. God bless you.